Alright, lo pernah ngalamin ini nggak guys? Akun trading lo tiba-tiba kena stop out, alias saldo lo hampir habis gara-gara satu kali salah doang. Satu langkah doang, atau dua kali langkah doang. Atau mungkin lo ngerasa udah bisa baca chart, ngerti signal entry, tapi anehnya portfolio lo nggak pernah grow, nggak pernah bertumbuh gitu guys. Santai bro, lo nggak sendirian. Ini masalah mayoritas trader pemula. Bahkan banyak yang udah trading bulanan pun atau bahkan tahunan pun masih sering jatuh ke lubang yang sama. Nah, video ini gua mau share ke lo 5 rules penting banget yang dipakai sama trader pro buat ngelindungin modal mereka dan maksimalin profit mereka. Dan kalau lo nonton sampai habis, lo bukan cuma ngerti cara manage funds kayak pro trader, tapi gua juga bakal kasih satu bonus tip yang sering diremehin, tapi efeknya bisa nyelamatin lo dari hilangin profit yang udah susah payah lo dapetin. Kalau lo ngerasa konten kayak gini tuh bermanfaat, jangan lupa klik like dulu guys, terus subscribe biar lo gak ketinggalan strategi real world lainnya mengenai trading crypto, trading apapun, sehingga lo makin smart dalam mengambil keputusan dan makin lebih gampang lagi. So, langsung aja kita bahas guys. Let's go, gas bro. Why fund management matters. Kebanyakan trader itu fokus cuma ke entry, sinyal beli apa, indikator mana, pattern apa. Padahal faktanya cuma 10% dari kesuksesan trading itu datang dari entry. Tapi yang benar-benar bikin lo survive di market adalah 30%-nya adalah psikologi lo guys. Gimana lo bisa sabar, disiplin, nggak FOMO. Nah, 60%-nya datang dari fund management alias money management. Mungkin kalian pernah dengar ini. Jadi gini bro, strategi entry lo bisa sama persis kayak trader pro, bisa jago, bisa keren. Tapi kalau cara lo ngatur modal berantakan, lo gak bakal survive cukup lama buat lihat hasilnya. Itu sebabnya kalau lo perhatiin, banyak trader pemula bisa profit gede di awal, tapi gak lama hilang semua. Kenapa? Karena mereka jago cuma entry, cari entry bisa, tapi gak ngerti cara ngatur risikonya dan jaga modalnya. Makanya, rules yang bakal gue share ini bukan cuma teori, ini adalah fondasi biar lo bisa bertahan, bukan sekedar dapet lucky shot yang sekali doang. Siap bro? Kita lanjut ke bagian rules satu persatu, gue bakal bikin detail, kasih contoh, terus data biar lebih lo mengerti. Kita mulai dari rule yang pertama atau peraturan yang pertama, dan nanti lanjut ke rule selanjutnya atau peraturan selanjutnya. Rule pertama, yang paling basic tapi paling sering dilanggar, yaitu jangan pernah risk lebih dari 1-2% dari modal lo di tiap per trade. Contoh, lo bayangin, lo punya akun senilai $10.000. Nah, kalau lo resikokan 1%, berarti setiap lo masang trade, ambil keputusan trade, maksimal resiko lo cuma $100. Kalau 2%, resiko lo $200. Tapi, kalau lo risk 10% per trade alias $1.000, itu udah bahaya bro. Sekarang kita bandingin skenario losing streak-nya. Dengan 1% risk, kalau lo kalah 5 kali berturut-turut, total rugi lo sekitar $500. Jadi di akun lo masih ada $9.500. Nah, modal lo masih tebel buat lo bangkit lagi. Nah, dengan 10% risk, kalah 5 kali aja lo udah jebol $5.000, alias separuh modal habis gitu guys. Poin pentingnya, trader yang bertahan lama bukan yang nyari profit tercepat, tapi yang bisa jaga diri dalam waktu yang lebih lama. Jadi bisa jaga diri kalau kalian dalam posisi yang loss. Karena market itu guys soal probabilitas, nggak ada trader yang selalu benar. Bahkan pro trader pun bisa salah 40-50% dari total trade mereka. Tapi karena mereka jaga risk yang kecil, mereka bisa survive. Dan di saat market sesuai arah, profitnya pun nutupin semua loss sebelumnya. Jadi kalau lo sering all in, bahkan full margin di tiap trade, itu ibarat lo lagi main judi. Peraturan kedua atau rule kedua, gunakan stop loss dan take profit. Rule kedua ini sering disepelein. Selalu pakai stop loss SL dan take profit atau TP. SL itu fungsi utamanya buat jagain modal lo kalau market ngelawan arah. TP atau take profit itu buat ngunci keuntungan biar nggak hilang. TP buat ngunci keuntungan biar nggak hilang karena lo serakah. Masalahnya, kalau lo trading pakai emosi, biasanya dua-duanya itu nggak ada guys, nggak dapat gitu ya. Udah untung nggak di TP, lagi loss didiamin makin dalam. Contoh, lo mikir gini, sabar dikit, market pasti balik arah lagi kok. Ternyata malah makin jeblos, loss lu makin gede, makin floating loss. Nah itu bahaya banget.
ya. Jadi mending disiplin SL. Dengan SL kerugian lo jelas, terbatas, bisa diterima. Nah dengan TP pun begitu, profit lo terkunci udah jelas. Jadi bukan cuma angka semu di layar ya. Data real dari riset broker juga ada bro. Jadi lebih dari 70% trader retail yang nggak pakai stop loss, akun mereka itu bertahan kurang lebih dari 3 bulan. Sedangkan trader yang konsisten pakai SL, akunnya bisa survive bertahun-tahun, kayak punya gua. Bahkan gua bisa survive bertahun-tahun di market kan guys ya. Dan buat TP guys, jangan salah ya. Kadang profit hilang itu bukan karena market crash, tapi karena lo sendiri yang serakah. Misalkan lo udah profit tuh 30%, lo nggak close, lo mungkin berharap atau berpikir ini masih bisa sampai 100%. Market malah retrace. Yang tadinya lo profit malah balik lagi ke nol, bahkan bisa minus guys. Makanya SL dan TP itu bukan cuma alat teknis, tapi bagian dari disiplin diri lo sebagai trader. Contoh kita ambil posisi jual ya, atau posisi short. Kita tentuin ya sekitar stop lossnya 0,09%. Sedangkan kita ambil profitnya 0,46%. Ingat ini dalam time frame 1 menit doang guys ya. Apabila market naik sampai sini, gue kena stop. Kalau market turun sampai sini, gue dapat ya posisinya. Kita lihat guys, ini gue ambil di gold terhadap dolar ya. Nah kita bisa setting contoh 3.970 sebagai stop loss di sini, dan kita tentuin take profitnya misalkan di area support sini ya 3.952. Nah jadi gitu guys. Jadi gitu cara pemasangan stop loss dan take profit. Udah kayak gini, kalian bisa tinggalin guys, biar market yang bergerak. Itu contoh ya cara pemasangan stop loss dan taking profit. Nah gitu guys ya. Itu kurang lebih caranya ya. Oke, kalau kita lihat ini masih profit ya. Lihat. Apa gua ambil di sini short? Karena di sini guys lihat, di sini ada resistance ya atau SNR kunci. Di sini gua mencoba untuk mengambil keputusan short ya. Oke. Selanjutnya guys, rule ketiga atau peraturan ketiga yaitu adjust trade size. Itu sesuaikan ukuran trading lo selama kondisi market. Contoh, banyak trader pemula itu bikin kesalahan fatal di mana mereka pakai lot size yang gede, yang sama untuk semua pair, semua market, untuk semua aset. Padahal tiap market punya karakter yang berbeda. Contoh paling gampang, kripto, volatilitasnya super tinggi, gerakannya bisa sehari 5-10% bahkan lebih. Gold atau XAU USD atau emas itu juga lumayan volatile, tapi masih ada batasan range yang cukup jelas. Selanjutnya forex atau major kayak Euro USD itu biasanya lebih stabil, lebih kecil pergerakannya, jadi daily range itu lebih sempit ya guys. Nah kalau lo pakai ukuran lot yang sama, ini resikonya bisa kacau. Contoh trading crypto gitu ya, gua di sini di Bitcoin. Trading crypto dengan lot besar sama kayak lo naik motor tanpa helm di jalan tol, itu sekali crash itu bisa habis semua guys. Jadi contoh cara pakainya gini guys. Kalau lo masuk ke market yang sangat volatile, pastikan lot size lo atau lo pasang trade itu sebisa mungkin sekecil mungkin lot size-nya atau bahkan marginnya. Kalau marketnya itu lebih tenang, lo bisa scale up dikit, lebih besar, lebih banyak gitu ya. Dengan margin juga mungkin lebih besar. Dengan manajemen 1-2% juga tadi. Nah intinya trader pro itu adaptif guys, tergantung sama market sama aset yang lo tradingkan. Tapi masalahnya trader pemula itu biasanya keras kepala. Mereka maksain market harus nurut sama cara mereka, dan itu alasan kenapa akun mereka sering cepet habis. Peraturan keempat nih guys, ini penting banget. Amankan hasil trading lo dengan withdrawal rutin. Profit di layar itu cuma angka. Kalau lo nggak tarik, itu bisa hilang kapan aja. Entah karena lo overtrade, greedy, atau bisa tiba-tiba market crash. Ada banyak cerita nyata. Contoh, trader udah profit $5.000, tapi nggak pernah tarik dana hasil tradingannya. Dia pikir, biarin aja, market grow dulu, biar nanti kalian udah gede baru ditarik. Kena satu kali langkah, market balik arah, balik ke $0 guys. Semua profit hilang. Beda dengan trader yang disiplin, contoh mereka tarik sebagian profit ya tiap minggu atau tiap bulan, misalnya lo targetin 10% lah per bulan gitu ya. Jadi lo tarik, misalkan tariknya itu dari profit itu misalkan 10 atau 7% aja. Nah sisanya lo pakai lagi buat trade lo, supaya akun lo semakin grow gitu ya. Nah dengan cara ini lo udah lock profit real rekening lo, bukan cuma angka semu. Dan ini mindset penting guys. Withdrawal rutin itu juga bisa bikin lo lebih tenang secara psikologi. Cobain aja deh. Karena lo tahu apapun yang terjadi di akun lo udah bawa pulang tuh profit lo guys. Itu artinya lo trading dengan lebih sedikit tekanan. Trader pro itu ngerti satu hal guys. Profit baru beneran jadi milik lo kalau udah ada di rekening guys. Jadi bukan cuma ada di layar doang,
Nah yang kelima ini yang paling susah guys, atau rule yang kelima itu yang paling susah guys. Jadi jaga konsistensi, jangan all in ya. Karena rule terakhir ini yang paling sering bikin akun orang itu jebol ya. Jangan pernah all in atau nafsu gitu guys. Gue tahu ya, godaan all in itu gede banget guys. Bahkan ada beberapa konten kreator tuh yang menyarankan all in gitu ya, full margin gitu. Wah, itu ngeri ya, itu menjebloskan sekali guys. Lo lihat ya, market itu contoh misalkan lagi trending jelas ya, ada berita positif, indikator semua confirm. Lo mikir, wah ini kayaknya kali ini pasti bener, gue masuk gede nih. Tapi masalahnya guys, trading itu tetap probabilitas ya. Sekali aja lo salah arah, apalagi pas lagi all in, modal lo itu bisa habis seketika guys. Itu pengalaman gue mungkin 4 tahun lalu ya, gue pernah kayak gitu guys. Contoh aja nih ya, contoh misalkan lo punya akun $5.000, lo pede all in, ternyata market fake out, lalu 20%, ya, yang artinya lo bisa sampai hilang $10.000, lo bahkan floating loss. Atau yang lebih ekstrim lagi, bisa aja kena margin call guys, atau kena liquid gitu guys. Nah bandingin sama lo konsisten risk misalkan 1-2% seperti yang gua tadi praktekkan, itu menggunakan stop loss. Kalau lo salah, lo masih punya peluru untuk bangkit lagi. Kalau lo bener, profit lo itu pelan-pelan pasti ngumpul ya. Dan pastikan ya, risk dan reward tuh lebih besar rewardnya ya dibanding risknya. Jadi itu yang membedakan mana mindset trader pro sama mindset tukang judi atau gambler. Trader pro mikirnya itu long term survival ya, jadi long term gitu ya. Jadi trading itu untuk jangka panjang guys, jadi bukan untuk sehari 2 hari selesai gitu. Mereka itu nggak peduli guys dapat jackpot sekali. Yang para trader pro itu lebih peduliin itu konsisten profit tahunan ya. Lo mungkin bisa panggil gua trader pro atau enggak gitu ya, yang pasti dari selama mungkin lebih dari 5 tahun trading ya, atau bahkan investasi udah 10 tahunan ya, gue bisa dibilang ya cukup konsisten untuk profit guys. Kalau nggak begitu ya gue nggak akan bertahan sampai sekarang. Mungkin kalian tahu modal gue tuh dulu dari 500.000 guys, sekarang udah kebeli aset rumah dengan miliaran rupiah, punya perusahaan, punya aset seperti tanah, karena gue itu berusaha untuk konsisten. Jadi ingat baik-baik guys ya, untuk trading itu maraton bukan sprint ya. Jadi bukan langkah untuk ambil cepet kaya, jadi harus pelan-pelan guys, bertahap ya. Karena apabila lo bisa trading bertahun-tahun, kalau lo konsisten ya, kecil-kecil, tapi sekali lo all in, bahaya guys. Kayak aja lo salah langkah, itu bisa jadi trade terakhir lo. Dan pro tip selanjutnya, spread ketat itu juga jadi senjata tambahan ya, meskipun tipis ya. Dan ini tips-tips yang gue dengarkan juga dari beberapa trader pro, dan juga gue rangkum juga dari pengalaman gue pribadi, dimana kalau lo udah disiplin sama resiko lo, risk ya, SL, TP, sama ukuran size lo atau lot lo, seberapa besar trade lo, satu hal kecil yang bisa bikin hasil lo lebih maksimal, yaitu salah satunya spread ketat ya. Kenapa? Karena spread ketat itu bikin biaya trading lo jadi lebih kecil, eksekusi lebih rapi ya, sesuai presisi gitu, dan profit itu lebih optimal. Atau kalau lo sering scalping gitu ya, atau buka tutup posisi banyak, spread itu pengaruh gede banget guys. Bayangin guys, lo trading di broker dengan spread lebar ya, tiap entry lo udah minus lumayan gede. Tapi di broker dengan spread ketat, lo bisa masuk market dengan cost yang minim. Dalam jangka panjang itu bisa jadi sangat beda banget guys, antara akun lo bisa grow atau bahkan bisa stuck gitu. Nah jadi itu guys, 5 rules tadi ya, dan juga spread ketat itu juga bisa jadi senjata tambahan buat lo survive di market dengan profit yang lebih optimal, dan mudah-mudahan konsisten. Oke, gua recap ya. Oke, sekarang kita recap singkat biar makin nempel ya di kepala lo ya. Yang pertama, risk itu buat kecil banget, kalau bisa 1-2% per trade, tergantung aset apa yang lo tradingkan. Yang kedua, selalu pakai SL dan TP. Yang ketiga, sesuaikan ukuran size lo, lot lo, sama market yang lo tradingkan tadi, di kripto, di saham, di forex, atau di emas, di apapun itu. Yang keempat, amankan profit dengan withdrawal rutin, biasa seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Yang kelima, jangan pernah all in ya, fokus ke konsistensi aja guys. Nah dari yang 5 tadi, mana yang paling lo sering lakuin guys? Atau lo nggak peduli sama 5 hal ini guys? Atau lo baru sadar lo nggak pernah atau belum pernah lakuin ini satupun? Tulis jawaban lo di komentar, kita diskusi bareng biar makin banyak trader yang survive dan lebih lama lagi di market. Kita bareng-bareng, kita survive sampai puluhan tahun ke depan guys. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat dan bisa bikin trading lo makin smart, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman lo. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.